Link yang sama. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjut lagi sembari menunggu yang lain sedang dalam perjalanan masuk ke dalam Zoom meeting ya. Oke, ya. Oke. Ah, tadi tuh ya berawal dari kesamaan gender ya. Berawal dari kesamaan gender itu ya. Kenapa ada apa namanya konsep kesamaan gender itu ya? Tidak lain dan tidak bukan karena ya selama ini mereka memang di ini kan ya, terutama yang perempuan ya, di apa istilah itu diskriminasi gitu ya, dianggap kaum perempuan itu dianggap kaum pinggiran gitu ya, karena memang sejarah agamanya begitu, agama mereka ya, bukan kita ya. Kalau kita kan justru yang mengangkat derajat kaum wanita itu kita Islam ya, ya. Karena sejarahnya memang seperti itu, sehingga muncullah gerakan-gerakan yang macam-macam itu kan ya, yang istilahnya itu apa ya, ibarat bandul ya kan. Bandul itu kan kalau dari yang sisi kiri banget ya kan, ketika dilepas dia akan mengayun sangat kencang ke arah yang sebelahnya kanan ya kan. Ya begitulah, ketika mereka terlalu dikekang ya dengan konsep yang nggak jelas ya, sehingga gitu dilepas mereka mereka pun liar ya. Gitu dilepas mereka pun liar. Beda dengan Islam yang memang sudah mengarahkan ya dari awal gitu kan. Beda dengan agama Islam ini yang memang dari awal itu sudah mengatur ya secara benar ya. Maksudnya ini ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW ya. Karena kalau bicara Islam itu Nabi Adam sampai Nabi Muhammad SAW itu membawa agama Islam ya. Nah, jadi jangan sampai ada yang mengatakan Nabi Musa itu agamanya Yahudi. Oh, Nabi Isa itu agamanya Nasrani. Salah itu ya. Nabi Musa agamanya Islam, Nabi Isa agamanya Islam. Yang beda adalah syariatnya, ya, tata cara ibadahnya yang beda. Tapi semua nabi dan Nabi Adam sampai Nabi Muhammad SAW itu membawa satu tujuan yang sama, yaitu tauhidullah, mentauhidkan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, tidak ada satu orang nabi pun yang mengangkat dirinya sebagai Tuhan. Ya, nggak ada, ya, nggak ada. Nah, jadi nah, ini agama yang lain ini ya, yang dibuat-buat ini ya, mereka menyiksa kaum wanita karena mereka memiliki imajinasi ya, yang simpang siur, yang setengah-setengah ya. Memang benar ya kan, sejarahnya dulu kan eh, Siti Hawa itu kan yang menyebabkan Nabi Adam alaihissalam itu memakan buah yang dilarang itu kan. Jangan kan memakan buahnya, suruh mendekati pohon aja sebenarnya nggak boleh. Ya ini dimakan buahnya gitu kan. Nah, kalau bahasa itu buah kuldi. Sebenarnya itu buah kuldi itu bukan nama ininya ya. Kuldi itu artinya kekekalan. Jadi kata setan, ini pohon ya. Kalau kamu makan buahnya, kamu bisa kekal gitu kan. Kan dibilang kuldi ya. Khalidina fiha ya kan. Nah, kekal kamu di dalamnya. Kan namanya itu dikatakan buah kuldi. Padahal itu bukan nama pohonnya, bukan nama buahnya, itu adalah dibilang apa namanya, kekekalan itu ya. Nah, memang ya Siti Hawa lah yang menyebabkan Nabi Adam alaihissalam itu memakan buah tersebut ya, tapi ya itu memang sudah jadi takdir Allah juga. Dan mungkin ya karena informasi ini mereka terima, sehingga mereka tanpa berpikir panjang lagi, tanpa melihat lagi kitab suci mereka yang benar, yang asli gitu ya, mereka langsung membuat justifikasi, mereka langsung membuat hukum sendiri bahwa kaum wanita itu adalah aib. Nah, kaum wanita itu adalah kesalahan. Oh, sehingga dipersiapkanlah alat-alat persekusi, alat penyiksaan-penyiksaan ya terhadap kaum wanita. Nah, begitu apa namanya, Islam ya, Nabi Muhammad SAW itu datang ya, mengangkat derajat kaum wanita mulai dari apa Jazirah Arab ya, sampai akhirnya terjadi gesekan kebudayaan antara Islam dengan yang lainnya ya. Nah, terjadinya perpindahan juga ilmu pengetahuan dari Islam ke dunia barat ya, dan mereka merasa bangkit ya dari kegelapan gitu kan. Nah, mulailah mereka merasa, wah, selama ini kita kayaknya harus menjauh dari agama gitu kan.
maksudnya agama mereka gitu. Itu banyak kok perkataan-perkataan apa namanya para apa ya istilahnya itu tokoh-tokoh ilmuwan mereka itu ya yang mohon maaf ya mereka mengatakan bahwa ya agama mereka itu bahkan ya Tuhan mereka itu dibilang bukan kebenaran gitu ya. Ada ya ininya. Nah, jadi teman-teman ya kita sebagai seorang muslim yang baik, kita harus banyak tahu dan juga kita harus banyak baca buku ya, terutama mengenai agama kita ya, sejarah agama kita ya. Nah, sehingga kita tidak salah dalam mengidolakan ya. Kita tidak salah dalam mencari suri tauladan ya. Nah, sehingga ketika ada namanya terminologi, konsep yang kedengarannya keren, yang kedengarannya canggih, yang kedengarannya modern, kita nggak tersesat di situ ya. Ada nih konsep namanya kesamaan gender. Keren nih gitu kan, mantep nih kayak kesamaan gender gitu ya. Ternyata itu adalah konsep yang menyesatkan ya. Konsep yang membuat orang jadi nggak jelas ya. Konsep orang-orang yang nggak jelas. Kenapa? Karena selama ini ya, selama ini mereka memang didiskriminasi gitu loh. Makanya mereka punya konsep kayak gitu. Nah, kita sebagai orang Islam ya tidak pernah ada kasus diskriminasi antara laki-laki dan perempuan. Ya, nggak usah ikut-ikutan lah ya. Oh, ada gerakan feminisme. Oh, ada gerakan apa nih? Maskulinisme ya. Kayak yang maskulinisme nggak ada ya, ada feminisme ya. Ada gerakan feminisme nih, mengangkat derajat kaum wanita. Namanya aja udah salah, ya. Feminim, ya, salah itu namanya. Itu melecehkan kaum wanita itu feminim. Tadi kan artinya apa? Imannya kurang, ya. Jadi secara nggak langsung mereka kan mengatakan wanita itu orang-orang yang imannya kurang. Nah, hati-hati ya, hati-hati. Jadi gitu teman-teman ya, istilah-istilah terminologi-terminologi yang ada pada saat ini harus kita telah, harus kita tanya ke apa mungkin ada orang yang lebih tahu. Kalau kita punya guru ngaji, coba tanya guru ngajinya atau mungkin ada ustadznya ya. Jadi jangan langsung ikut-ikutan aja gitu ya. Nah, jadi harus tahu nih sejarahnya nih kayak begini ya. Ini apa dulunya kayak gimana gitu kan ya. Nah, oke, ada yang mau ditanyakan nggak? Andre, Alfred, Aura. Ya, Pak. Tidak, Pak. Tidak ya. Nah, jadi ya kita harus banyak tahu ya. Nah, banyak-banyaklah baca buku, terutama buku-buku yang tapi hati-hati juga ya ketika baca buku-buku yang mengatasnamakan Islam ya, itu banyak juga yang apa istilahnya menyesatkan apalagi ada Islam Islam liberal gitu kan. Walaupun katanya sih kata tokoh-tokoh Islam liberal itu udah mulai insaf katanya ya. Tapi tetap aja hati-hati lah ya. Kalau ada kata-kata Islam apa di belakangnya gitu kan ya. Islam apa gitu kan. Kalau Islam liberal sendiri itu udah basi ya. Istilah Islam liberal itu udah basi. Tapi yang ini muncul lagi Islam ini, Islam itu, Islam ini ya kan. Namanya di Al-Quran ya. Inna dina indallahil Islam. Sungguhnya agama Islam itu adalah agama Islam. Nggak ada tuh Islam A, Islam B, Islam C. Nggak disebutin nama Al-Quran. Islam apa? Pokoknya Islam ya. Nggak disebutin ya. Jadi Islam ya Islam ya, nggak ada istilahnya Islam itu Islam ini Islam ono gitu ya. Nah, jadi gitu ya teman-teman ya. Hati-hati ketika ada buku-buku yang apa mengatasnamakan Islam A B C D E ya, itu harus ditelaah ya, harus disaring dulu ya, jangan sampai kita tersesat ya. Yang namanya Islam ya Islam, nggak ada Islam A B C D E sampai Z, nggak ada ya. Ya, karena ini banyak terminologi, konsep-konsep ya, yang kedengarannya keren, yang kedengarannya mantep, modern, segala macem gitu kan. Ternyata menyesatkan ya, itu menyesatkan.
Nah, jadi seperti itu teman-teman. Oke, ada yang mau ditanyakan? Ini sesi kedua ya. Nah, oke, memang sih kesamaan gender ini sebenarnya kalau sekarang ini lebih mengarah kepada ke laki-laki ya. Dulu itu perempuan ya, laki-laki. Kalau sekarang ini ya, yaitu kasus LGBT ini ya, yang merebak ini ya. Nah, mulai merebak lagi kasusnya kaum Nabi Lut ya, yaitu LGBT. Nah, kasus LGBT ini ya, ini telah terjadi di terutama di negara kita ini ya, beberapa tahun terakhir ya. Bahkan yang memiriskan hati itu pada tingkat-tingkat sekolah dasar pun mulai terjadi ya. Tapi mudah-mudahan dapat dihentikan ya LGBT ini ya. Nah, munculnya kaum Nabi Lut ini kan gara-gara itu juga kan. Nah, kesamaan gender sekarang ini ya menganggap bahwa awalnya tuh menganggap laki-laki dan perempuan tuh sama, oke sama. Ya, akhirnya apa? Tugas tanggung jawabnya sama, semuanya sama ini sama. Akhirnya apa? Akhirnya ya udah laki-laki sama laki-laki juga nggak apa-apa gitu kan. Perempuan sama perempuan nggak apa-apa kan sama. Nah, itulah ya arah-arah penyelewengannya tuh gitu teman-teman. Jadi setan itu dia nggak langsung menjerumuskan. Ya. Dia ada tahap-tahapnya. Ya, dia ada langkah-langkah dalam menjerumuskan. Ya, jadi mulai dari istilah, mulai dari sebuah kata, ya, tuh nggak sekali dia berkali-kali, ya, dia berkali-kali. Setan itu berkali-kali. Nah, kalau cuma sekali nggak mempan kita, ya apalagi orang-orang beriman kan. Jadi berkali-kali nih, mulai dari konsep kata ini, terus ini, itu, sampai akhirnya terjerumus dalam neraka, ya. Karena itulah janjinya setan pada Allah Subhanahu Wa Taala ketika dia mau dilempar dari surga, ya, mau dikeluarkan dari surga, dia berjanji akan memasukkan Bani Adam ini, ya, anak-anak Adam ini ke neraka sebanyak-banyaknya, ya. Jadi segala macam tipu daya dilakukan. Nah, salah satunya ini dengan konsep kesamaan gender, ya. Nah, dengan konsep kesamaan gender ini dibuat ya seolah-olah kaum wanita ini tertindas, lalu dibuat lagi ya, oh tanggung jawab, terus peran ya kan, sampai akhirnya apa terjadilah banyak pemerkosaan, terjadilah banyak pelecehan ya. Nah, akhirnya ada lagi ya udah karena sama ya udah nggak apa-apa lah laki-laki sama laki-laki, perempuan sama perempuan kalau nikah nggak apa-apa. Nah, itu ya dosa besar ya. Itu dosa yang sangat besar sekali ya. Nah, jadi seperti itu ya teman-teman ya. Apalagi kita di zaman sekarang ini dengan teknologi informasi yang begitu canggihnya, yang begitu luar biasa dahsyatnya, segala macam informasi dapat kita terima. Tapi alhamdulillah ya, pada saat ini berita yang lagi booming itu adalah berita-berita yang positif, yang mana dilancarkan oleh para pejuang Palestina ya, telah membuat citra Islam ini makin terangkat. Semoga kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke, ada yang mau ditanyakan nggak teman-teman? Ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak ada, kita cukupkan ya pertemuan yang ke-12 ini. Lebih kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tutup dengan doa subhanakallahumma bihamdi, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dua kali. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi Makasih, Pak. wabarakatuh. Makasih, Pak. Sama-sama. Akan Terima kasih, intensifkan Pak. keadilan dalam